Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita saat ini tertulis di dalam kitab Ratapan pasal 5 ayat 21. Demikianlah bunyinya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudari, pasal terakhir dari kitab Ratapan ini adalah sebuah doa syafaat. Di dalam doanya, Yeremia mengakui bahwa Allah yang memberikan hukuman kepada Yerusalem yang masih mau mendengar seruan umatnya. Ia akan merespon kesungguhan hati mereka dengan ampunan. Saudara-saudari, di dalam doanya inilah Yeremia memohon agar Tuhan mengingat kondisi umatnya dalam masa pembuangan. Mereka sangat lelah karena segala derita dan aniaya yang dilakukan oleh Babel. Di sini Yeremia mewakili generasi kedua dari bangsa Yehuda untuk mengungkapkan isi hati mereka. Mereka mau agar hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan orang tua mereka jangan lagi ditanggungkan kepada diri mereka. Di sini kita melihat bagaimana Yeremia mewakili umat berdialog kepada Tuhan. Ia bertanya mengapa Tuhan melupakan mereka dan mengapa mereka harus mengalami penderitaan yang sangat lama. Yeremia menyadari bahwa dosa mereka yang menyebabkan semuanya itu terjadi. Sebab itu, ia benar-benar berdoa agar Tuhan berkenan membawa umat kembali kepadanya dan membaharui kehidupan mereka. Saudara-saudari, hal di atas menunjukkan bahwa selalu ada orang-orang yang masih takut akan Tuhan di tengah kemerosotan moral dan penderitaan yang dialami. Mereka masih memelihara kesetiaan iman kepada Tuhan. Mereka selalu mendidik anak-anaknya di dalam iman, keluarganya di dalam iman, pekerjaannya dilakukannya dengan iman. Karena itu, generasi kedua ini tahu apa yang dialami oleh bangsanya dan apa penyebabnya. Mereka pun dapat berefleksi dan berdialog dengan Tuhan. Sejarah bangsa Yehuda ini mengingatkan kita bahwa selalu ada orang-orang yang masih setia kepada Tuhan di tengah angkatan yang bobrok. Maka mereka lah yang akan menarik bangsanya untuk dekat dengan Tuhan sehingga pemulihan itu terjadi. Maka kita harus yakin, kita harus bersyukur bahwa pada masa kini juga ada orang-orang yang seperti itu. Maka marilah kita senantiasa berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita tetap senantiasa dapat dibimbing, dibaharui oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita melalui iman yang benar, melalui iman yang teguh kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Biarlah semuanya Tuhan Yesus dapat kami lakukan dengan baik dan kami tetap dapat melakukan firman-Mu dengan segala kehidupan kami yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.